29 April 1945, tahun di mana negara kita Indonesia masih belum merdeka. Suara kemerdekaan hanyalah sebatas mimpi, dan perjuangan masih dibisikkan di balik dinding rapat rahasia. Tapi tahukah kamu, di balik meja-meja rapat dan dokumen tua, lahirlah sebuah organisasi yang memberikan ide-ide besar hingga membentuk dasar negara. Kami kelompok 3 kelas Pancasila 8 akan memaparkan topik penting tentang sejarah Indonesia, yakni BPUPKI dan sejarah perumusan Pancasila. Dari proses rumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan juga Insinyur Soekarno, lahirlah gagasan mengenai dasar negara. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan hasil pidato yang memperkenalkan Pancasila pada sidang pertama BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan secara resmi dilantik pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan badan ini menjadi strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu Jepang yang saat itu sedang Perang Dunia Kedua. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan juga mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, pada sidang inilah BPUPKI membahas mengenai rumusan dasar Indonesia, yakni Pancasila. Sidang ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari berbagai latar belakang yang disatupadukan dalam perumusan dasar negara. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting yang berperan besar dalam perumusan dasar negara Indonesia. Beliau adalah seorang nasionalis, sastrawan, dan ahli hukum yang menyuarakan gagasan dengan penuh semangat. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menjadi tokoh utama yang menyuarakan 5 asas dasar negara. Gagasan tersebut berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga menunjukkan keseriusan dan pemikiran mendalam mengenai dasar negara Indonesia. Beliau meyakini bahwa Indonesia yang merdeka harus dibangun di atas landasan yang kuat, inklusif, serta dapat menyatukan perbedaan suku, agama, serta budaya yang ada di seluruh Nusantara. Sikapnya yang aktif dalam berdiskusi dan kemampuannya dalam menyampaikan gagasan secara retoris dan persuasif menegaskan posisinya sebagai pemikir yang visioner. Muhammad Hatta atau yang biasa kita kenal adalah Bung Hatta. Beliau adalah salah satu tokoh utama pada sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut, beliau memberikan pandangannya agar Indonesia menjadi negara yang memiliki prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Beliau juga mengusulkan agar Indonesia menjadi negara kesatuan yang mengakomodasi suku, agama, dan budaya, namun tetap dalam satu kesatuan nasional. Pada 29 Mei 1945, Ki Bagus Hadikusumo berpendapat bahwa ajaran agama Islam adalah kunci untuk membentuk suatu negara yang adil, demokratis, dan toleran. Poin-poin yang disampaikan berupa ketergantungan sosial manusia yang saling membutuhkan, integritas para pemimpin yang seharusnya mencontoh sifat-sifat mulia para nabi, pembinaan akhlak, 4 pilar agama Islam, yaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran untuk beribadah, beramal soleh, dan berjihad di jalan Allah, persatuan berlandaskan persaudaraan, agama sebagai pemersatu. Dengan demikian, Ki Bagus Hadikusumo meyakini bahwa ajaran agama Islam dapat menjadi landasan bernegara, cita-cita keadilan, kerakyatan, dan toleransi dapat diwujudkan karena nilai-nilai tersebut terdapat pada ajaran agama Islam. Pada sidang pertama BPUPKI di tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo memperkenalkan konsep negara integralistik dalam pandangan nasionalisme Indonesia. Integralistik adalah sebuah konsep yang memandang negara dan individu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
ini berangkat dari ide bahwa negara yang nasionalis harus totaliter, yang artinya negara tidak hanya mempersatukan diri dengan golongan terbesar, melainkan harus menghormati keistimewaan setiap golongan. Mr. Supomo juga mengatakan bahwa golongan agama diserahkan kepada golongan agama yang bersangkutan, sehingga individu akan merdeka dan dapat memeluk agamanya dengan bebas. Dan seluruh warganya adalah satu kesatuan yang organik, sebuah organisme yang memiliki keyakinan yang sama. Dalam pidato akhirnya, Mr. Supomo mengatakan, kita akan mendirikan bangsa Indonesia yang bersatu dan adil sesuai dengan Pancadharma pasal kedua, yang berbunyi, kita akan mendirikan bangsa Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, dan adil. Dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Tim Kunjian menyatakan bahwa masyarakat Tionghoa peranakan yang lahir dan besar di Indonesia layak diakui sebagai warga negara Indonesia. Beliau juga menekankan pentingnya persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang etnis, termasuk kewajiban dalam membela tanah air. Beliau mengusulkan Undang-Undang Dasar memuat jaminan atas kebebasan pers sebagai bentuk perlindungan atas kebebasan pendapat dan alat pengawasan pemerintahan. Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya penetapan status kewarganegaraan bagi masyarakat Tionghoa dengan usulan mereka secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, namun tetap memiliki kebebasan untuk menolak apabila tidak berkenan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dengan Insinyur Soekarno terkait konsep kebangsaan, Lim Kunjian akhirnya menyatakan dukungannya terhadap dasar negara yang bersifat kebangsaan. Hal tersebut merupakan komitmen beliau terhadap integrasi masyarakat Tionghoa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, merdeka, dan inklusif. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah di sidang BPUPKI. Di hadapan para tokoh bangsa, beliau mengusulkan dasar negara yang biasa kita sebut dengan Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu diantara yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno menyebutkan bahwa 5 sila ini dapat diperas jadi satu inti, yaitu gotong royong, yang berarti semangat kerjasama dan kebersamaan yang mempunyai jiwa bangsa Indonesia. Pidato ini menjadi tonggak lahirnya ideologi negara, dan pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Halo, aku Ilham dari Statistika Angkatan 2022. Halo, aku Erlangga dari Statistika Angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tifal. Saya dari jurusan Statistika Angkatan 2022. Halo semuanya, kenalin aku Hita dari Statistika Angkatan 2023. Halo semuanya, aku Nabila dari Statistika Angkatan 23. Oke, sila pertama pada Piagam Jakarta itu awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang saya ingat sih ketuhanan dengan kewajiban Islam. Nama Pancasila sendiri dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang kedua, sidangnya BPUPKI. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Dr. Supomo. Oke, tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara Pancasila itu ada yang Soekarno, Dr. Supomo, dan Moh Yamin. Untuk hari kesaktian Pancasila sendiri diperingati pada tanggal 1 Oktober. Pastinya 1 Oktober. Sebagai generasi muda zaman sekarang, terutama sebagai mahasiswa, nilai yang dapat diambil dari perumusan dasar negara ini adalah nilai kesatuan dan nilai nasionalisme. Saya
sebagai mahasiswa, terutama di lingkungan saya banyak sekali orang-orang yang berbeda dengan saya. Jadi saya berusaha untuk menghargai, terutama dari segi suku, budaya, dan sebagainya. Kalau dari saya sendiri, kan Pancasila kan disusun oleh semua rakyat Indonesia ya, berasal dari daerah manapun dan dari latar belakang yang berbeda. Jadi mungkin dari toleransinya itu diperkuat, toleransi berpendapat, beragama, dan lain sebagainya. Lalu mungkin bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau dari saya mungkin nilai yang didapat dari perumusan Pancasila itu adalah kerja keras. Mungkin dari generasi sekarang biar tidak hanya terpaku pada teknologi saja, tapi juga tetap kerja keras dengan apa yang mereka perjuangkan. Kemudian juga ada rela berkorban, tapi tetap rendah hati dan juga tetap menerima pendapat dari orang lain. Mungkin sekian. Kalau dari saya pribadi, nilai-nilai yang bisa diambil dari perumusan Pancasila yaitu pentingnya musyawarah untuk kepentingan bersama. Terus juga dari perumusan tersebut ada jiwa nasionalisme juga untuk kepentingan bangsa. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin nilai yang bisa didapat dan saran itu adalah terkait nilai juang dan persatuan ya, dimana saat itu kan juga banyak pemuda dari berbagai daerah itu juga mengucapkan Sumpah Pemuda, di mana itu menunjukkan persatuannya dan itu terwujud dalam sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara ini. BPUPKI merupakan tokoh penting dalam sejarah pembentukan dasar negara. Melalui 2 kali sidang BPUPKI inilah ideologi negara Indonesia lahir. Proses ini mencerminkan semangat kebangsaan dan juga kebersamaan para pendiri bangsa dalam menyatukan berbagai pandangan demi satu tujuan, yaitu ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dari proses ini, dampaknya masih sangat terasa hingga saat ini. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, serta menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan juga budaya. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan juga musyawarah untuk mufakat itu menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan serta kehidupan sosial masyarakat. Kesepakatan para pendiri negara dalam sidang BPUPKI ini memberikan arah dan juga identitas bagi Indonesia. Meskipun demikian, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila masih sering terjadi hingga saat ini, seperti intoleransi, anti-radikalisme, dan juga kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjaga dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda yang hidup di era digitalisasi dan juga globalisasi, sudah seharusnya kita untuk menjaga dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar landasan negara, tapi Pancasila merupakan pedoman moral dalam menghadapi tantangan zaman. Meneladani semangat tokoh BPUPKI, kita seharusnya menjadi generasi muda memiliki sifat yang kritis, aktif, dan juga cinta tanah air. Kita harus melanjutkan perjuangan mereka tidak dengan mengangkat senjata, tapi dengan ilmu, inovasi, gotong royong, dan juga semangat baru. Mari kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, berkarakter, berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila.